Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali melanjutkan kajian rutin kita, yakni membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah, yakni dalam rangka mengetahui perkara-perkara yang dikerjakan atau diyakini oleh orang-orang jahiliyah
yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari yang ada pada orang-orang jahiliyah ini. Dan kita mempelajarinya, mengetahuinya dalam rangka jangan sampai kita meniru, menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dalam rangka kita berhati-hati, dalam rangka kita bisa menjaga diri kita dari mengerjakan, melakukan suatu perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di masalah yang ke-37 di halaman 139. Di terjemahan 139. Yakni ittikhaduhum al-ahbara wa ruhbana arbaban min dunillah. Mereka orang-orang jahiliyah ini menjadikan orang-orang alim mereka, para ulamanya mereka, dan rohib-rohib mereka, yakni ahli-ahli ibadahnya mereka, sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi. Berkata penulis di sini, at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari war-ruhbani arbaban min dunillah. Mereka orang-orang jahiliyah menyembah Allah dengan cara menjadikan orang-orang alim dan orang-orang ahli ibadah mereka ini sebagai Tuhan-Tuhan lain, sebagai sesembahan yang lain selain Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Yahudi wan Nasara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dalam terjemahan kita, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Nah, ini bagus di dalam terjemahan ini ada tanda kurungnya di situ ya. Juga mereka mempertuhankan, ada tanda kurungnya, dan juga mempertuhankan. Padahal kata itu tidak ada secara nasnya, secara penulisannya di dalam ayatnya. Kalau tidak ditulis itu bisa bermakna agak nyeleneh. Coba dibaca. Sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Selain apa? Sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Seolah-olah Al-Masih putra Maryam ini apa? Ya, sesembahan yang boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disetarakan. Ya. Kalau dilihat dalam terjemahannya, kalau tidak ada dalam kurungnya. Tapi bagi orang yang sudah belajar nahwu bahasa Arab, maka tidak ada masalah ya, karena al-masiha diakhiri dengan fathah al-masiha. Adapun Allah, lafaz Allah diakhiri dengan kasrah. Ini jelas beda kembalinya, tidak sama tidak kembali ke lafaz Allah. Ini kadang ayat ini saya pernah dengar dijadikan dalil bagi orang Nasara untuk menuhankan Al-Masih putra Maryam dengan ayat ini. Dengan ayat ini.
Ya cuma dengan melihat terjemahannya yang tidak ada tanda kurungnya ini mungkin. Sehingga mereka memahami, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Ya, kayak gitu terjemahan secara letterlocknya kayak gitu. Tetapi ini terjemahannya bagus, ada tanda kurungnya dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb selain Allah. Ya. Nah, ini pentingnya belajar nahwu, ya. Belajar nahwu ya, Mas Syarwan. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya, untuk belajar nahwu. Iya, di dalam ayat ini, dalam surah At-Taubah ayat yang 31 ini ada riwayat yang menarik dari sahabat Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu. Ketika Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Adi bin Hatim ini apa? Masih beragama Nasara. Kemudian beliau masuk Islam. Dan Adi bin Hatim ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum barubanam arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Kemudian sahabat ini Adi bin Hatim ini bertanya atau mengabarkan inna lanasna na'buduhum. Inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami ini, ya ini orang Nasara, ya, orang Nasara. Sesungguhnya kami ini tidak beribadah kepada mereka. Ya, menyangkal. Kami ini orang Nasara ini ketika Adi bin Hatim masih Nasara, kami tidak mengibadahi mereka, orang-orang ahli ibadah itu, orang-orang alim ulamanya itu. Kami tidak mengibadahi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah." Tidakkah atau bukankah mereka ini rohib-rohibnya ahli ibadahnya ulama-ulamanya ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya, mengikuti ulamanya. Dan bukankah mereka ulama-ulamanya ini, rahib-rahibnya ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Maka qala Adi bin Hatim, bala, iya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatilka ibadatuhum. Maka itulah peribadatan kalian. Itulah bentuk peribadatan kalian kepada rahib-rahibnya, kepada ulama-ulamanya, yakni dengan mengikuti, mentaati apa yang diucapkan ulama-ulama mereka, rahib-rahib ahli ibadah mereka yang menyelisih syariat, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang mereka halalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ini masuk dalam pembahasan apa? Syirik fi ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Masuk di dalam pembahasan syirik di dalam ketaatan. Karena mereka telah mengikuti, mentaati hukum yang ditetapkan oleh selain Allah, ulama-ulama mereka. Padahal hukum ini apa? Hak khusus yang memiliki wewenang untuk memberikan hukum, yakni apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka justru menetapkan hukum yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia sudah menjadikan ulama-ulama ini sebagai sekutu bagi Allah taala. Sebagai pembuat syariat, ya kan? Sebagai pembuat syariat karena mereka sudah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Pensyariat tandingan, ya, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan bahkan syirik akbar ketika mereka meyakini kebenarannya.
Ya. Dan ini juga termasuk di antara mengapa orang-orang Yahudi dan Nasara ini apa? Kufur, kafir, yakni karena kesyirikan ini di dalam ketaatan kepada rahib-rahib mereka, kepada ulama-ulama mereka yang menyelisih dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sisi kesyirikan mereka, selain sisi yang lain yang banyak. Di antara bentuk kesyirikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizallahu taala di sini, wal ahbaru, kata ahbar di dalam ayat tersebut, humul ulama. Mereka ini orang-orang alimnya, ulamanya. Orang-orang alimnya, ulamanya. Warruhbanu humul ubbad, dan kata ruhban maksudnya yakni al-ubbad, yakni ahli-ahli ibadahnya. Kata ulama disandarkan kepada orang Yahudi, orang-orang alimnya Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi ini mereka apa? Memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Tetapi mereka apa? Tidak mengamalkannya, sehingga mereka termasuk kaum yang maghdub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nasara disebutkan di sini al-ubbad, yakni ahli-ahli ibadahnya. Karena mereka apa? Mereka beramal, beribadah, tapi apa? Tidak disandarkan atau tidak didasarkan kepada ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu. Mereka menciptakan ibadahnya, menginovasi ibadahnya mereka. Ya. Sehingga disebutkan apa? Mereka termasuk orang-orang yang dhalun dalam Al-Fatihah, ya, di ayat yang terakhir, al-maghdubu alaihim dan waladhalun. Waladhalin, ya, adhalin. Ya. Adhalin yakni orang-orang yang sesat. Dikatakan sesat kenapa? Ya karena tidak ada ilmunya. Ketika kita mau menuju suatu tempat tapi kita tidak ada ilmunya, tidak tahu jalan-jalannya, ya tersesat akhirnya. Akhirnya tersesat. Makanya orang-orang Nasara disebut orang-orang yang dhalun, yang tersesat. Adapun orang-orang Yahudi al-maghdub, dimurkai. Sudah diberi ilmu tapi tidak diamalkan, maka Allah murkai mereka. Demikian juga orang-orang yang semisal mereka, ya. Jangan sampai kita yang menisbatkan kepada Islam semisal dengan mereka. Ketika kita memiliki ilmu, ya jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, ya jangan berbuat melakukan ibadah yang tidak dasari ilmu. Karena akan menyerupai mereka orang Yahudi atau orang Nasrani. Kemudian jamaah rahimakumullah, fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbari war ruhbani fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah Allah Ta'ala. Ya, ingat, orang-orang Yahudi dan Nasara ini juga menyembah Allah Ta'ala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan cara mengikuti ulama mereka, ahli ilmu mereka. Tentunya ini yang diinginkan ulama su'nya, ya, ulama yang buruknya, ulama yang yang jeleknya. Dan ahli ibadah mereka untuk atau di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni karena haitsu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah. Fayuti'uhum haula'i wa ya'tabiruna hadha ibadatan. Di mana mereka ulama-ulama jelek mereka ini mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasara mengikutinya dan menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dan menganggap itu adalah sebuah ibadah. Haitsu yaquluna
di mana mereka mengatakan ta'atul ulama'i wajibatun. Taat kepada ulama itu wajib. Taat kepada ulama itu wajib. Benar tidak? Taat kepada ulama wajib atau tidak? Pertanyaannya benar enggak ini kalimat ini? Taat kepada ulama ini wajib atau tidak? Enggak ada yang jawab. Iya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri yakni apa? Pemimpin dan juga ulama. Agar mentaati Allah memerintahkan agar mentaati ulil amri dan ulama. Berarti hukumnya apa? Wajib. Tapi wajibnya tidak bersifat mutlak. Terus apa yang diperintahkan pemimpin dan ulama itu langsung diikuti tidak. Tapi terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika perintahnya itu mencocoki perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib diikuti. Ketika menyelisihi, maka apa? Tidak boleh diikuti. Ketika tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya, bagaimana? Jika ada perintah dari ulil amri atau ulama, tetapi tidak ada perintahnya dan juga tidak ada larangannya. Bagaimana? Iya, ketika ada maslahahnya maka wajib diikuti. Wajib hukumnya diikuti ketika ada maslahahnya. Berhenti ketika merah di bangcu, kira-kira ada perintahnya enggak dalam Al-Quran? Tidak ada ya. Ada larangannya? Tidak ada. Tapi apa? Ini perintah Umar ketika pas merah ya, maksudnya lampu merah itu, bangjo itu. Ya kita taati, wajib kita taati karena ada maslahah di situ. Ada kemaslahatan, ada kebaikan bagi umat. Ketika semuanya nerobos ya apa? Ya bahaya. Bahaya, tidak tertib lalu lintasnya, jadi macet mungkin. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti. Tapi ketika perintah mereka para ulama ini menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka tidak boleh diikuti, tidak boleh diikuti. Siapapun ulamanya ya, siapapun ulamanya. Siapapun ulamanya. Walaupun ulamanya siapa? Misalnya siapa? Siapa ulama contohnya? Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah atau Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Mereka ini para imam, para ulama. Ketika mereka berpendapat sesuatu yang menyelisih, sesuatu yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, misalnya, ini contoh saja ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Jangan kita pasrah bongkoan dengan satu imam, ya jangan. Mereka Imam Syafi'i, mereka Imam Ahmad, Imam Malik rahimahumullah, mereka ini juga diperintahkan sama seperti kita, diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini juga diwajibkan mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Cuma bedanya mereka apa? Mereka ahlul ijtihad, mereka para mujtahid, mereka orang yang memiliki ilmu, ya, samudra ilmu. Mereka yang dikenal dengan keilmuannya. Ketika mereka salah dalam beristihad, mereka dapat pahala. Adapun kita, ya beda. Ketika kita beristihad tidak dilandasi ilmu, ya berdosa. Ya berdosa ya, kalau istihadnya karena soal dari orang lain. Kalau istihad untuk diri sendiri, ya harus ada istihad diri sendiri. Jadi jangan sampai kita pasrah bongkoan pada satu ulama.
Karena selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang maksum, kadang benar, kadang keliru. Dan kesalahan mereka para ulama, para imam itu tidaklah menurunkan kemuliaan mereka, tidak kemudian merendahkan mereka, keilmuan mereka. Dengan keilmuan Imam Malik rahimahullah misalnya, ketika ada yang datang kepada beliau rahimahullah, kemudian beliau ditanya 40 pertanyaan, kemudian beliau bisa menjawab berapa? Dalam sebuah riwayat beliau cuma bisa menjawab 8 pertanyaan dari 40 pertanyaan. Apakah itu merendahkan keilmuan beliau? Tidak. Justru itu menunjukkan kejujuran beliau dalam beragama. Ketika tidak tahu, ya dikatakan tidak tahu. Bukan kemudian masalah ijtihad. Ya. Jadi ketaatan kepada ulama ini wajib, tapi wajibnya tidak bersifat mutlak. Terikat dengan ketika mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Fanaqulu, maka kami katakan, ya maka kita katakan, ta'atuhum wajibatun idza ata'ullaha. Ketaatan kepada mereka para ulama, kepada para ahli ibadah ini hukumnya wajib. Iya, kita katakan hukumnya wajib apabila mereka ini mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menetapkan halal, mereka katakan halal. Ketika mereka Allah menetapkan haram, mereka mengatakan haram. Maka kita apa? Maka wajib kita mengikutinya. Amma man khalafa ta'atallah fala ta'ata lahu. Adapun barang siapa yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada ketaatan baginya. Siapapun ulamanya, siapapun orangnya, setinggi apa kedudukannya, seluas apa ilmunya, kalau apa yang dia ucapkan itu menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, walaupun orang tuanya sendiri. Ketika orang tuanya memerintahkan untuk melakukan sesajian, misalnya sajian ke tempat yang keramat, kemudian merintahkan kepada anaknya, maka tidak boleh anaknya ini mentaati orang tuanya, walaupun orang tuanya merintahkannya, tidak boleh. Karena yang diperintahkan oleh orang tuanya ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memerintahkan anaknya untuk membelikan sesuatu yang memabukkan misalnya, maka tidak boleh bagi anaknya ini menuruti orang tuanya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun orangnya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ulama'an aw 'ubadan min azhadin nas. Walaupun dia ini seorang ulama dan ahli ibadah yang merupakan manusia yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud, yang paling berhati-hati,
yang tidak cinta dengan dunia, perkara dunia. Madamu laisu ala haqqin, selama mereka tidak dalam kebenaran, mereka ini tidak di atas kebenaran, fala yajuzu lana ittiba'uhum, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma halallah faqad ittakhadahum arbaban. Barang siapa mengikuti mereka sedangkan dia tahu bahwa mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, berarti dia telah menjadikan mereka ini Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjadikan ulama-ulamanya ini sebagai Rabb, sebagai Rabbnya, Tuhannya yang diibadahinya. Kata Rabb dan Ilah ini ketika tidak di dalam sebuah satu kalimat, maka maknanya sama, ya. Rabb dan Ilah ini. Rabb yakni ya ilah, sesembahan. Rabb ini ilah. Rabb makna aslinya ini kan yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Ini namanya Rabb. Adapun ilah ini ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Tetapi ketika berdiri sendiri misalnya Rabb, maka maksudnya ya siapa ilah, maksudnya sama, ilah sama Rabb. Sebagaimana pertanyaan kubur, pertanyaan pertama siapa? Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka? Maksudnya bukan siapa yang menciptakanmu, siapa yang menghidupkanmu, bukan. Tapi siapa sesembahanmu, siapa yang kamu ibadahi, siapa ilahmu. Ini maksudnya. Sehingga kata Rabb dan ilah ini ketika berdiri sendiri maknanya sama, Rabb sama ilah, terkandung di dalamnya. Sehingga dalam ayat tadi itu menggunakan kata ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban, menjadi Rabb selain Allah. Maksudnya ya ilah, ma'budat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni asyrakahum ma'allahi Subhanahu wa taala. Yakni mereka melakukan kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia telah mensekutukan, menjadikan ulama-ulama ini sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi azza wa jalla. Karena sungguhnya penghalalan dan pengharaman ini hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka la yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima wa yashra'a illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang pun menghalalkan atau mengharamkan dan mensyariatkan kecuali dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, ini yang disyariatkan, ini tidak disyariatkan, kecuali dengan dalil apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu saja. Saya tidak tahu. Itu aman. Itu aman. Karena ucapan la adri, saya tidak tahu, ini termasuk separuh ilmu. Nisful ilmi, separuh ilmu. Karena dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka ini
Ucapan saya tidak tahu ini apa? Termasuk separuh ilmu. Separuh ilmu. Karena dia apa? Tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung, tidaklah mereka beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Iya, ini ancaman bagi mereka yang bermudah-mudahan dalam mengatakan ini halal, ini haram, tanpa didasari dengan ilmu, dibangun di atas kedustaan, mengada-adakan. Maka hendaknya kita berhati-hati. Fala nuti'ul ulama'a mutlaqan asabu au akhtau. Maka kita tidak mengikuti para ulama secara mutlak, yang mana mereka benar atau mereka bisa keliru. Lakin natba'uhum in asabu wa natajannabu khata'ahum idza akhtau. Akan tetapi kita mengikuti mereka para ulama ketika mereka benar, dan kita menjauhi kesalahan mereka apabila mereka salah. Ya. Fanuti'u man ata'a Allah, maka kita mengikuti siapapun yang mentaati Allah Ta'ala, wa na'si man 'asallaha subhanahu wa ta'ala, dan tidak mentaati siapa saja yang tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nukhalifu khata'a man akhta'a walau kana min ghairi qasdin, dan kita menyelisihi kesalahan orang yang dia melakukan kesalahan walaupun dia tanpa sengaja. Ya. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah berfatwa dan ternyata fatwanya ini apa? Tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Maka apa? Kita menyelisihinya. Walaupun Imam Ahmad tidak sengaja, kan tidak ada sengajaan untuk menjawab dengan keliru ini. Tapi beliau menjawab dengan keilmuan yang sesuai dengan keilmuan beliau. Ternyata apa yang beliau ketahui ya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya. Misal. Maka tidak boleh kita mengikuti, tidak boleh kita mentaatinya. Ketika beliau keliru, tidak boleh kita mentaatinya. Mungkin enggak keliru. Imam Ahmad rahimahullah beliau keliru mungkin tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin karena beliau manusia juga. Bisa salah, bisa benar. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa benar, bisa keliru. Tapi jangan sampai kita menyelisih mereka, kemudian apa? Kita tidak memiliki ulama, ya. Kita tidak memiliki imam, tahu-tahu kita memahami sebuah ayat dengan pemahaman kita, kemudian apa? Menyelisih para imam misalnya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita tetap dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus ada salafnya, harus ada imamnya. Tidak boleh kita memahami dengan pemahaman kita sendiri-sendiri kemudian menyalahkan para imam misalnya. Ini tidak boleh.
Tidak boleh. Tidak mungkin para ulama zaman dahulu, zaman dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, kemudian di kalangan di zaman para imam empat, tidak ada yang tahu tafsirnya, tahu-tahu di zaman sekarang ada yang menafsirkan demikian. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Sehingga jangan sampai kita menafsirkan, kita memahami syariat sendiri, kemudian kemudian menganggap apa yang menjadi pendapat para imam itu keliru. Ini jangan sampai. Amma law kunta la ta'lamu anna hadzal 'alima mukhti'un fa anta ma'dzurun. Jika kamu tidak mengetahui, adapun jika kamu tidak mengetahui bahwa orang alim ini salah, kamu tidak mengetahui bahwasanya orang alim ini, ulama ini salah, maka engkau dimaafkan. Maka engkau dimaafkan. Ketika tidak mengetahui ilmunya. Tapi tentunya ini dalam perkara-perkara yang memang furu'iyah sifatnya. Adapun masalah tauhid, masalah kesyirikan, ya di situ ada kajian-kajian tentang tauhid. Dia mengikuti ulama yang menganjurkan kepada mengajarkan kesyirikan, ya tidak ada ma'dzur, tidak ada udzur padanya. Tidak ada udzur padanya. Maka hendaknya tetap berhati-hati. Jangan terlena dengan kebodohan. Ya, walaupun kebodohan ini termasuk sesuatu yang dimaafkan, ya, ketika namanya bodoh tidak tahu kan sesuatu yang udzur, dimaafkan. Ya. Tetapi ketika dia tidak mau untuk belajar, ini beda lagi hukumnya. Ya. Dia tahu dirinya bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Ini beda. Dia bodoh, dia mengaji terus tetap gak paham-paham. Ini mungkin ma'dzur, diberi udzur kalau seperti ini keadaannya. Tetapi dia tahu dirinya dia bodoh, tapi tidak mau ngaji, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Ketika dia terjerumus ke dalam kesyirikan, maka tidak ada udzur, tidak dimaafkan kesyirikannya, terjerumusannya. Adapun dia sudah mengaji, tetap tidak paham-paham masalah ilmu yang diajarkan, karena paham terhadap ilmu yang termasuk ya termasuk hidayah, termasuk nikmat yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha untuk paham, ternyata tidak paham, ya sudah. Ini udzur, tidak masalah bagi dia ketika terjerumus dalam suatu masalah. Ya. Yang sangat disayangkan yang banyak terjadi mereka tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu, padahal tahu dirinya tidak paham terhadap ilmu. Ya. Ini tugas kita, ya, para dai, para takmir, ya, untuk mengajak saudara-saudaranya untuk mempelajari agamanya. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa kita baca di petang hari ini, yang intinya hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita jangan tergesa-gesa dalam mengikuti para ulama. Bagi siapa saja yang sudah belajar masalah agama, syariat, sudah tahu memahami Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya ditimbang setiap apa yang datang, ucapan pendapat dari para ulama, hendaknya ditimbang apakah ini mencocoki Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bandingkan dengan pendapat ulama yang lainnya. Ya. Tentunya ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama yang zaman dahulu ini yang lebih penting. Jangan terburu-buru. Pokoknya saya Syafi'i, pokoknya saya Imam Ahmad. Jangan sampai memiliki doktrin, memiliki pemikiran seperti itu. Jangan sampai. Ini saja. Tidak perlu ada pertanyaan, masyarakat. Tidak perlu ada pertanyaan, siapa?
Karena waktu sudah adzan Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di masalah yang selanjutnya di pekan depan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.